Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di pelajaran geografi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelum ke situ, kita berdoa dulu. Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum pelajarannya kita mulai, minta tolong, ini ada 4 orang lagi yang belum nyalain kamera. Jeremy Farel, sinyalmu baik-baik aja kah? Oke, yang lain sinyalnya baik-baik aja ya, koneksinya aman? Aman, terlihat dari angguk-anggukannya. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai mengenai tentang pertemuan terakhir untuk bab bumi sebagai ruang kehidupan. Di minggu lalu kita belajar tentang apa kalau di minggu lalu ya? Lempeng kalau salah, Bu. Iya, benar Karel. Kita minggu lalu belajar mengenai lempeng-lempengnya bumi. Hari ini kita akan membahas rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bukan hal baru buat kalian ya. Yang kita bahas hari ini, tujuan pembelajarannya apa? Ya, hanya ada yang 3 nih. Masih sama dengan diskusi kelompok, kalian nanti diharapkan bisa membedakan rotasi dan revolusi bumi, menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi, kemudian merangkum dampak dan rotasi revolusi bumi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, pernah nonton film Home Alone? Pernah. Oke, Home Alone pernah ya? Ya, saya mau tanya. Home Alone itu salah satu film anak-anak yang selalu ditayangkan di Natal. Natal, tetapi Natalnya musim dingin. Nah, yang saya tanya, Natal dengan musim dingin itu ada di negara mana? Atau di belahan bumi bagian mana? Utara. Utara. Sharon cepet ya jawabnya, pernah ke sana pas Natal? Kira-kira sebelum kita mulai pembelajarannya, ada yang tahu, yang sudah tahu jawabannya kenapa itu di utara itu bulan Desembernya winter, sementara di selatan bulan Desembernya musim panas? Karena revolusi bumi ya, Bu. Karena revolusi buminya. Baik ya. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit, atau yang lebih kita ketahui dengan Kalau kamu ada dari daerah waktu Indonesia Tengah, misalnya dari daerah Sulawesi, kemudian jadi misalnya berangkat jam 9 WITA dari jam 9 WIT dari Papua, durasi tempuh 2 jam. video ini. Oke, itu dia materi mengenai rotasi dan revolusi bumi. Materi ini juga sudah ada di bahan ajar yang sudah saya bagi sebelumnya. Nah, hari ini kita perbedaan rotasi revolusi bumi sudah. Ada masalah nggak ketika diskusinya? Enggak sih, Bu. Coba yang contoh di kehidupan coba. Wah, ini agak susah nih saya nyarinya. Saya dapetnya cuma ini. Yang lain tuh kayak dampak perubahan gitu. Kayak misalkan musim kemarau jadinya keringan kayak gitu-gitu. Coba yang nomor 5-nya, coba yang nomor 5. Yang kelima, Be. Oh. Lah, kok kayak gini tiba-tiba Bu? Error, Bu. Nah. Ini, Bu. Ini kan nomor 5 kan? Yang 2 contoh pergantian musim bagi kehidupan. Yang atas itu kehidupan untuk itu yang hutan apa sih pekerjaan yang di hutan? Lupa kah? Oke, coba ke atas Yang satunya sedikit. lagi di klien. Oke. Nomor 4 ya, Bu. Udah kelihatan kan nomor 4-nya? Bu, itu recordingnya kium ibu gimana ya, Bu? Nggak ngerti saya, Bu. Oke, udah ini kok jawabannya udah oke. Tinggal kita diskusikan di room besar. Baik.
Saya persilahkan kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok saya duluan deh, Bu. Boleh. Jadi yang nomor 4 itu mengapa revolusi bumi mengakibatkan perbedaan musim? Karena ada gerak semu tahunan matahari. Jadi matahari itu seolah-olah tepat berada di daerah Khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Orang yang mudah menjadi sakit. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, silakan. Kelompok lain memperhatikan jawaban untuk nomor 2. Mengapa rotasi bumi dapat mengakibatkan perbedaan arah angin? Karena angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, udah Bu. Baik, terima kasih. Kelompok berikutnya. Bagian tengah dan barat hingga Madura, dan waktu Indonesia Tengah atau WITA adalah wilayah yang masuk dalam zona waktu ini adalah Bali, Kalimantan bagian utara. Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya menjelaskan menyimpulkan materi ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan dulu. Boleh? Yang seperti biasa yang menjawab akan saya kasih plus poin. Mengapa dibaginya menjadi 3 daerah waktu? Karena di bumi waktunya dibagi jadi 24, Bu. Habis itu di bagian yang di belah-belahnya itu Indonesia masuk 3 wilayah. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada pendapat lain? Rotasi ya, pembagian daerah waktu kan ke rotasi ya. Berarti 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Jadi setiap bumi berputar sejauh 1 jam, maka itu akan melampaui 15 derajat. Atau 15 derajat itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Maka ini adalah lebar bujur Indonesia. Nih, ya inilah dasarnya kenapa Indonesia itu ada 3 daerah waktu. Jadi bukan sembarangan dicaplok. Untuk alasan pembagian waktu Indonesia apakah jelas? Oke, jelas ya. Kenapa ketika di bagian utara itu musim semi, misalnya di belahan bumi utara musim semi, di belahan bumi selatan musim gugur. Kenapa? Karena bumi kan agak miring gitu sumbunya. Ya, jadi pas di utara misalnya menghadap lebih dekat ke matahari, ini musim panas, ini lebih jauh jadi musim dingin. Betul, itu jawaban ringkasnya. Saya simpulkan sebentar ya untuk materi yang musim-musim ini. Saya bantu simpulkan. Pergerakan semu matahari itu berganti setiap 3 bulan sekali. Kita mulai karena kamu sukanya Natal-Natal. Kita mulai ketika ketika Natal di belahan bumi utara di sini terjadi musim dingin. Berarti itu posisi matahari pada bulan Desember ada di belahan bumi selatan. Maka belahan bumi selatan pada bulan Desember adalah musim panas. Kenapa? Karena matahari berada di belahan bumi selatan. Sampai di sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya stop dulu. Demikian sudah kesimpulan kita untuk materi hari ini. Ada 2 materi pokok yang kita bahas, rotasi bumi dan dampaknya, kemudian revolusi bumi dan dampaknya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sebelum saya akhiri, saya tetap mengingatkan, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Ini gimana nih, sehat semua ini kan? Kok kayaknya agak pendiam gitu hari ini. Saya tanya dulu deh, belum nanya kabar kan ini. Apa kabar hari ini, apa sehat semua ini? Ini sehat tapi ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Iya, sehat semua ya. Itu aja dari saya, minta tolong Angelita mimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah kasih Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Jangan lupa hasil diskusinya dikirimkan ke WA saya. Selamat pagi, selamat melanjutkan pelajaran. Tuhan Yesus memberkati. Kamu boleh live jam 10.55 bergabung dengan Pak Frans. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.